media sosial itu sifatnya itu bisa membuat candu kan, scroll terus gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansapas, kembali lagi bersama kami di podcast Zona Literasi. Bersama saya Muhammad Rasya Putra Ibowo sebagai host dan rekan saya Hifni, saya Rizky sebagai co-host. Nah teman-teman, kami di sini sedang menghadirkan narasumber yang sangat hebat sekali teman-teman, yaitu Ibu Haula Prihatiningtyas. Beliau adalah guru matematika di MAN 1 Pasuruan. Beliau juga adalah selegram di MAN 1 Pasuruan nih teman-teman. Nah, di podcast ini kami akan membahas tentang dampak media sosial terhadap kesehatan para remaja. Seperti yang teman-teman ketahui nih, media sosial sangat banyak digunakan oleh masyarakat, terutama di kalangan para remaja. Tentunya dampak media sosial ini tidak hanya di dampak positifnya saja, tetapi mereka juga ada di dampak negatifnya juga, teman-teman. Nah, menurut Ibu sendiri, bagaimana media sosial ini dapat berpengaruh terhadap kesehatan para remaja? Seperti kita ketahui ya, media sosial sekarang kan sudah sangat masif ya. Tidak ada remaja yang tidak menggunakan, saya pikir ya. Bahkan di seluruh dunia sejak tahun 2019 itu saja sudah hampir 5 miliar orang yang menggunakan media sosial. Apalagi sekarang ya kan. Jadi dampaknya kita ketahui bahwa media sosial itu ada dampak positif negatifnya. Jadi bagaimana para remaja itu bisa menggunakan secara bijaksana media sosial untuk dirinya gitu. Nah, betul banget itu. Terus selain itu kan ada dampak buruk kan Bu ya. Apa saja sih dampak buruk kesehatan remaja dari media sosial tersebut? Iya, yang pertama kalau para remaja itu sering menggunakan media sosial gitu ya, yang utamanya mereka itu ada sering membandingkan dirinya dengan orang lain gitu kan. Benar. Jadi remaja itu kadang merasa insecure ya, melihat ada ya saya kok kurang pintar, saya kok kurang berprestasi dan sebagainya. Mereka pasti kan membanding-bandingkan, ya kan? Jadi kadang ada rasa kurang bersyukur akhirnya terhadap dirinya. Padahal kan setiap anak gitu ya, pasti kan mempunyai kelebihan masing-masing gitu ya. Nah, di situ bagaimana para remaja itu diharapkan bisa bijak gitu ya. Jadi ketika bermedia sosial mereka harus paham bahwa bagaimana ketika mereka menggunakan itu bisa diambil sisi positifnya gitu ya. Benar banget. Nah, untuk dapat dampak buruk sosial media ini terhadap remaja perempuan dan remaja laki-laki itu seperti apa, Ibu? Dampak buruk untuk remaja Untuk laki-laki laki-laki maupun dan perempuan gitu ya. Nah, gitu ya. Banyak sih ketika mereka memposting gitu ya. Kadang-kadang kan ada cyberbullying ya, gitu kan. Nah, ketika mereka memposting mereka harus siap. Kira-kira nanti kan pasti ada komentar-komentar gitu kan, baik positif maupun negatif gitu kan. Nah, kalau yang tidak kuat itu kan bisa jadi stres dan sebagainya kan gitu ya. Kadang ada yang tidak kuat mental kan, ketika mereka dikritik padahal itu bersifatnya guyonan maksud mereka, tapi kan yang kita ketahui di media sosial itu kan permanen sifatnya. Artinya ketika ada yang bully satu itu kan yang lainnya kadang ikut-ikutan kan gitu ya. Jadi harus siap gitu loh ya mereka. Kemudian ada juga lagi namanya kan media sosial itu sifatnya itu bisa membuat candu kan. Scroll terus gitu ya, kadang asik scroll gitu kan. Akhirnya apalagi kalau malam jadi kurang tidur kan, itu kan juga bisa mengganggu kesehatan gitu kan. Kemudian ada dampak sosialnya juga, mereka yang menggunakan media sosial itu biasanya kan akhirnya suka menyendiri kan gitu ya, asik dengan dirinya sendiri, kadang-kadang kurang bersosialisasi gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang bisa membawa malas, akhirnya juga berpengaruh pada tubuh, obesitas dan sebagainya gitu kan ya. Tuh maksudnya. Selain ada dampak buruk juga pasti ada dampak positifnya media sosial tersebut kan Bu ya. Jadi
selain dampak negatif tadi, apakah ada dampak positif sosial media bagi kesehatan para remaja? Tentu saja selain dampak negatif pasti ada dampak positifnya ya. Yang pertama itu bisa memperluas koneksi sosial, artinya pertemanan jadi lebih luas kan ya. Jadi mereka yang dulu hanya kenal temannya itu saja bisa jadi kenal lebih luas lagi kan, bahkan di seluruh dunia, bisa punya teman di seluruh dunia kan gitu ya. Itu juga bisa nanti kalau temannya sudah banyak itu kan bisa nanti ketika remaja itu sudah dewasa, jadi kalau banyak koneksi, banyak punya hubungan gitu ya. Nah, apa-apa kan biasanya lebih mudah gitu ya. Nah, yang kedua bisa juga dampak positifnya, bisa menawarkan barang dan jasa juga kan. Nah, banyak sekali anak-anak remaja sekarang itu yang berjualan secara online ya kan. Itu kan media sosial bisa dijadikan ajang untuk tempat menawarkan barang dan jasa yang mereka jual gitu ya. Kemudian yang ketiga ini juga mereka bisa dapat pengetahuan gitu ya, dapat pengetahuan dan ilmu bahkan di seluruh dunia gitu kan ya. Jadi cakupannya sangat luas gitu ya. Gampang kan sekarang pengen apa-apa tanya Mbak Google dan sebagainya gitu ya. Jadi sebagai di situ literasi gitu ya, sebagai juga pokoknya untuk menggali ilmu pengetahuan gitu ya. Dan teknologi bisa lebih cepat kan sekarang apa-apa kalau kita lihat di internet itu kan lebih cepat ya, informasi juga lebih cepat. Itu dampak positif yang ketiga. Iya. Ternyata banyak sekali dampak negatif yang dapat dipengaruhi oleh media sosial ini, teman-teman. Nah, peran orang tua ini bagi saya sangat berpengaruh bagi tumbuh kembang anak nih, Ibu. Nah, bagaimana peran orang tua dapat bergabung terhadap sosial media ini bagi para remaja itu? Nah, orang tua itu juga sudah seharusnya, maksudnya kadang anak sekarang itu kan nggak bisa dibilang ya, ya dilarang gini ngambek gitu ya, dilarang gini ngambek. Nah, makanya dari sejak awal gitu ya, orang tua sudah harus membatasi. Artinya boleh aja bermain media sosial ya, atau paling nggak sekarang kan HP atau laptop ya, tapi ada waktunya gitu lah ya. Jadi kapan harus belajar, kapan boleh melihat media sosial atau pegang HP, pegang laptop, maksudnya untuk bermain di situ ya. Jadi harus pandai mengatur waktu. Jadi orang tua itu membolehkan, tapi juga harus memberi batasan gitu lah ya. Mereka juga bisa memberi wadah untuk anaknya ya. Maksudnya bukan ada itu setelah anak itu melihat media sosial gitu ya, ada kan pengetahuan yang mereka peroleh. Nah, bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari gitu loh. Misalnya kalau anak perempuan ya, ini yang keterampilan misalkan. Nah, boleh di situ dari hasil mereka melihat di media sosial bisa dijual. Orang tua juga bisa mengarahkan, oh bisa lewat ini gitu kan. Atau juga pokoknya kegiatan yang di luar media gitu lah ya. Jadi bisa bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Habis dari melihat itu bisa dimanfaatkan di dunia yang nyata gitu ya. Nah, ini kan media sosial ini sangat bisa mempengaruhi kesehatan remaja. Salah satunya ada dampak cyberbullying nih, Ibu. Nah, itu. Bagaimana solusi dari Ibu terhadap para remaja yang terkena cyberbullying ini, Ibu? Nah, itu pemahaman ya. Artinya para remaja sudah harus lebih dulu memahami resiko ketika mereka menggunakan media sosial gitu ya. Jadi sebelum mereka memposting gitu ya, apa yang mau mereka posting di media sosial mereka sudah harus berpikir, harus bisa memahami, oh nanti kalau saya memposting seperti ini pasti resikonya ini mungkin dapat pujian atau mungkin dapat olok-olok dan sebagainya. Mereka sudah harus siap mental gitu loh ya. Jadi dari awal ya itu pemahaman dulu, pemahaman bahwa semuanya pasti ada resikonya gitu ya. Betul sekali, Ibu. Tentunya pasti ada pesan ya Bu ya yang harus disampaikan ke teman-teman tentang media sosial. Bagaimana Bu kira-kira pesan yang harus disampaikan? Ya,
Jadi untuk para remaja, terutama murid-murid saya ya, jadi media sosial itu ada dampak positif dan negatifnya. Jadi yang penting di sini kalian bijaksana menggunakan. Jadi tahu waktu kapan menggunakan, kapan waktunya belajar, gitu ya. Kapan juga bisa bersosialisasi di dunia luar, gitu ya, supaya kalian nanti tidak terisolasi, gitu ya, karena sudah keasikan di situ, akhirnya lupa bahwa ada di dunia sana itu ya yang lebih banyak sekali tantangannya, gitu ya, pesan dari saya. Ya, dari penyampaian dari Bu Haula ini kita dapat mengetahui bahwa sosial media ini memiliki dampak negatif dan dampak positifnya. Jadi tergantung dari kita cara penggunaannya, teman-teman. Jika kita menggunakan media sosial ini dengan negatif, maka dampak negatif pula yang akan kita dapatkan. Jika kita menggunakan media sosial ini dengan positif, maka dampak positif yang akan kita dapatkan. Harus bijaksana kita Benar ya banget, di benar, sini. bijaksana. Ya. Benar banget tuh. Baik, dari penjelasan Bu Haila tadi sangat menarik sekali Bu ya, dan juga sangat detail sekali, terus dapat dipahami juga. Nah, kali ini saya mengucapkan terima kasih pada Bu Haula telah datang di podcast kami, telah meluangkan waktunya juga. Terima kasih juga atas pengetahuan atau ilmu yang sudah ditularkan kepada teman-teman yang nonton. Dan juga pesan dari Bu Haula tadi, gunakan media sosial dengan bijak atau positif ya teman-teman. Jadi sebelum apa-apa harus kita pikir terlebih dahulu. Tentunya kita juga mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton hingga awal sampai akhir. Jangan lupa tetap menggunakan media sosial dengan bijak ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Rasya Putra Wibowo sebagai host dan rekan saya. Saya Ifni, saya Rizky sebagai co-host. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.